Mana ini baca kitabnya. Ada Pak ya? Oh ya nanti Pak itu nanti saya ini beliau apa Mas Win nanti yang ini. Baik gitu ya Pak ya. Jadi penting sekali untuk yang namanya administrasi sekarang harus pakai yang canggih-canggih. Nanti ada kelasnya juga itu. Ya Mas Win ada kelasnya. Kelasnya pakai administrasi yang pakai ini ada media-media ini sosial. Iya. Kalau itu pengen profesional ya nggak asal deh. Oh gitu. Di Asada. Dia tinggi kan. Oke ya baik. Nah ini lagi minimnya pemanfaat teknologi. Nah kita punya teknologi ya Pak ya, tapi kita tidak punya ilmunya. Tadi seperti disampaikan Mas Bin, kita punya AI, tapi kita nggak bisa gunakan atau Gemini. Kita maksimalkan di sini sudah ada kelasnya sendiri. Nanti bisa belajar sama beliau. Ya. Kurangnya evaluasi dan transparansi ini kadang kalau kita panitia wes kesel ya Pak ya. Itu kadang males banget ngurusi yang namanya evaluasi, benar nggak Pak? Pemburu, saya kan bertahun-tahun juga pemburu kurban ya, penjaga dan macam-macam di masjid. Panitia kurban ini berkurban sangat banyak sekali Pak. Tapi orang yang mencacat juga banyak juga, benar nggak? Ketika kita beli sapi di beberapa tempat, paling tidak kayak saya kan turun Pak, jadi dengan juga turun ya, turun dari mobil ya. Terus paling enggak sepatunya tidak apa? Letak. Akhirnya masuk ke mobil yang punya saudara-saudara kita atau kita sendiri. Ini kan juga jadi ini kan Pak. Tapi ketika pulang kok kita kadang oke kan seperti itu. Dan kita kadang malas banget ketika kita diputar-putar reputasi. Wong aku wis ora ngebut duit. Wis ngetokke dhewe. Tapi padahal bukan di situ. Cluenya bukan di situ. Mereka tuh butuh yang namanya transparansi dan evaluasi Pak. Tidak ada kesuksesan tanpa yang namanya evaluasi. Termasuk peralatan-peralatan safety yang dipakai di perobohan dan penyembelihan perlu di-upgrade Pak. Ya. Jadi perlu sekali Pak. Yang namanya Bapak harus punya sepatu yang saya nggak bawa ya, sepatu depannya besi. Saya pernah diinjak di dalam baksos Pak. Alhamdulillah. Tarik-tarik. Nah daerah baksos itu kan nggak ada situasinya tidak menentu. Itu pernah diinjak. Ya. Jadi jangan sepelekan hal-hal seperti itu. Upgrade terus Pak. Upgrade terus ya. Dievaluasi terus. Gini, masjid jenengan motor 50 sapi, tapi kalau ada korban orang ya, yang korban masjid jenengan sukses atau tidak? Tidak ada kesuksesan di panitia korban ketika tidak ada yang namanya safety. Itu penting sekali untuk menjaga keamanan. Kurbannya ramai Pak, 30 ekor sapi, tapi bagian sing roboke enek sing patah tangannya, masalah nggak? Sukses nggak dikatakan? Tidak. Dan itu diupload di dunia media sendiri. Masjid jenengan sudahlah digoreng itu habis. Sesuatu jadi kono. Nah seperti itu. Ini penting sekali. Perlu namanya evaluasi Pak. Ya. Kadang kita itu sering menunjuk diri kita, tapi kita menunjuk orang, tapi kita nggak mau menunjuk. Baik kita ulang sekarang ya. Coba kita tunjuk diri kita. Kita orang lain, kita sering menunjuk orang lain, tapi kita nggak mau menunjuk diri kita. Nah dari semuanya itu, strategi penguatan manajemennya adalah yang namanya capacity building, meningkatkan kapasitas keterampilan pengurus masjid lewat ke pelatihan kepanitiaan. Nah makanya duit kas di masjid ya Pak, kalau emang itu buat pendidikan, buat ngirim pelatihan atau sertifikasi, biayain aja, nggak apa-apa, karena itu baliknya ke masjid juga. Kalau nggak ada pelatihan apapun gitu ya, bukan yang di Juleha aja ya, Juleha ada akademi skuter, ada macam-macam ya, kemana aja boleh lah, seperti itu ya. Ini penting sekali bahwa masjid itu modalin orang-orang yang mau belajar. Tapi saya kira-kira masjid ngetok kayak dada seperti itu, pada mau nggak Pak? Kalian gawe apa? Kalian mau ngecat masjid, gawe bangunan, SDM jadi orang. Padahal masjid-masjid di daerah Lombok dan sebagainya macam ya, ada Indramayu, masjidnya gede-gede ya Pak. Tapi jamaahnya seperti apa? Kira-kira yang dikuatin dulu fasilitas masjidnya atau SDM-nya? Nah SDM-nya bagus, masjidnya cilik, wah gede Pak. Tapi kalau fasilitasnya gede, SDM ora enek, saya sholat dulu, limangler gitu.
Cek ada di orang tua, gitu. Akhirnya gimana? Di rumah ke ya rapen, Arab ngomong sepet ya rapen, nah begitu sok, ya seperti itu kan. Akhirnya seperti itu kosong masjid Pak, daerah Lombok itu, saya lihat, jor-joran. Seperti itu, pentingnya seperti itu. Jadi SDM ini perlu, masjid itu perlu mengeluarkan duit buat nyekolahin Pak, buat danain. Kalau mau belajar keterlibatnya misalnya bikin branding ini penting sekali Pak. Ya. Branding ini ketika masjid jenengan tidak terbranding maka tidak akan terbaca Pak di dunia media sosial. Oh masjid itu warnanya oranye, oh logonya gede Mas Bin orang itu berbranding semua, ya enggak. Jadi apa yang ada di dalam otaknya orang sudah tahu, oh ini masjid sana, oh masjid ini. Penting Pak. Jadi pentingnya untuk kita mengirim orang-orang jamaah kita yang mau belajar bikin foto video juga ada kelasnya banyak Pak, biaya aja atau sekolah AI profesional kan ada tuh, ada yang berbayar ya, berbayar tempatnya Pak Ben tuh buka kelas nggak Pak Ben? 28 hari berbayar. Oh itu seperti itu atau belajar sama beliau aja. Berbayar enggak, kalau sama beliau cuma nasi sate buntul aja Pak. Oke gitu ya. Dua, digitalisasi penting, menggunakan sistem integrasi, digitalisasi, pendataan kupon dan keuangan. Sekarang saya tanya Pak, masjid jenengan ada komputernya enggak? Ada database-nya enggak? Padahal kasnya banyak enggak? Banyak Pak kasnya, tapi nggak mau dikeluarin. Coba pegang kepala semuanya, tepuk jidat. Astagfirullah. Padahal penting nggak? Kalau pakai pribadi begini datanya nggak mungkin nyambung Pak. Sohibul Taumur tahun kemarin dimasukkan data ke Pak Sarno, maaf ya. Lah tahun berikutnya Pak Sarno sudah meninggal. Laptopnya gua anaknya ditol. Nah datanya kemana? Gitu loh. Bener nggak? Jadi masjid itu bangun suatu ruangan kantor yang situ ada CPU, ada database-nya. Jadi ketika korban orang sang golek-goleki. Bener nggak? Oh ini datanya segini, oh ini sudah kerja, berarti ini nggak usah dapat jatah saiful kurban, benar nggak? Ya. Oh ini ada anak yatim baru, masukin datanya. Nah ini penting sekali Pak, namanya digitalisasi Pak. Pendataan penting, jadi jangan nggak mereka untuk menjadi saiful kurban. Ya, saya kan sudah mendadak, padahal ini ibadah tahunan. Ini penting sekali. Penyusunan SOP ini penting sekali, standar ya, standar seperti apa, ramah lingkungan dan sebagainya macam. Nah sekarang ini sih berbicara tentang ramah lingkungan ya Pak ya. Di tempat kami itu perumahan, dulu masih bisa pakai kebun-kebun untuk memotong hewan kurban, ya. Tapi sekarang sudah bisa karena bangun-bangun sudah semuanya. Akhirnya bagaimana solusinya? Solusinya kami pakai safety tank. Ada 3 bis beton itu ada 2, ya. Itu buat dodot dan ini. Dan nanti jam 1 siang kita sudah langgaran kontak untuk buang pakai sedot itu Pak. Dan itu ternyata di daerah mana namanya Putri Cempo itu ada yang namanya pembuangan limbah cair, itu limbah cair. Jadi bukan tinja, berbeda Pak. Dan nominal juga berbeda, itu sekitar 280 sampai 300. Itu penting sekali ramah lingkungan. Jangan sampai masjid motong di situ, buang produk di situ, akhirnya lingkungan sekitarnya sumurnya pada keruh. Ingat Pak, muslim yang baik itu seperti apa? Muslim yang baik itu adalah muslim yang tidak mengganggu tetangganya, lingkungan sekitar dengan apa? Dengan lisan dan nah, ini penting sekali Pak dipikirkan limbah-limbah seperti ini ramah lingkungan. Baik, pelaporan terbuka tadi sudah sampaikan, evaluasi berkelanjutan ya. Ini agak mirip-mirip ya, berkala dari setiap musim kurban. Baik, kok mau menaik pertanyaannya gitu kira-kira. Iya. Yang datang pagi tadi saya lihat upload paling pagi siapa? Jam berapa tadi? Itu belum dibuka. Saya nonton malu. Gara-gara masuk. Dari masjid pasti itu. Enggak ada. Besok dipertahankan ya. Ada dompet kan? Ya belum dibuka, udah buka. Saya buka kunci dewe. Dimodali berarti. Enggak.
Oke ya, baik teman-teman, sudah ada Allah. Baik, oke siap. Untuk Saya mau izin nih, duduk. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keseluruhan itu memang disediakan dari semuanya, itu apakah disediakan oleh masif atau dari warga pribadi tadi? Baik, sekarang saya tanya Pak. Tempat jenengan sudah ada pisau khusus sembelihan belum? Masjid loh. Belum. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Masjidnya punya alat-alat pisau sembelih sendiri? Berarti separuh belum punya. Tapi biasanya tidak proper. Nah, punya tadi dia proper. Sudah merasakan berbagai macam pisau itu. Ya, artinya masjid itu punya kas, betul? Lah punya kas itu dipakai untuk beli peralatan, Pak. Termasuk dibuat beli yang namanya box buat perobohan itu. Kalau di perumahan itu kan beda dengan di kampung-kampung yang orang-orang pada kompak ya Pak ya. Nah ini box ini lebih aman, walaupun pakai tali juga lebih bagus. Tapi kadang ini tahunan kan, ya. Namanya juga tukang peroboh tahunan, jagalnya juga tahunan. Nah ini perlu yang benar-benar safety. Jadi menurut saya pribadi, masjid sangat pantas sekali untuk membelikan pisau sembelihan untuk penjagalnya, membelikan sarung-sarung tangan dan seperti ini. Kalau di masjid kami kemarin sudah saya ganti Pak semuanya Pak. Kemarin di masjid saya itu pisau-pisaunya sekitar 60, tapi gawoan. Saya tidak menjelekkan gawo ya Pak, tidak. Ini bagus juga, tapi perawatannya kita tidak bisa. Karena ketika orang-orang perumahan seperti saya pengennya tanggal abangan menunggu kalau keluarga. Barampung acara pengennya gitu Pak ya, karena besok udah kerja, ya kan, beda dengan sudah swasta. Ketika rampung Pak, pisau-pisau saya punya lokal itu, pisau-pisau lokal Pak, ini nggak dicuci Pak, dimasukkan aja pleng ke peti, besoknya rusak semua Pak. Tapi berbeda ketika jenengan punya, ya inilah, ini standar murah ya Pak, orang promosi. Ini belum saya cuci dari Lebaran kemarin ini. Ketok kaset ya aku ya, ada. Ramontina. Ini buat ini karena gue ngetes Pak Pen. Artinya aku ya males sesuai Indo. Nah, perawatannya lebih mudah. Akhirnya kami nyicil setiap tahun Pak. Setiap tahun dari mana? Dari duit masjid. Yang akhirnya dari jamaah digunakan jamaah. Dan kami tandai Pak. Kadang-kadang berangkat bawa pisau, pulang bawa pisau, lali kepenaan. Pisau-pisau seperti ini selain higienis ya, saya tidak menyalahkan yang lain. Kalau higienis apapun boleh jangan pakai. Hewan kurban, daging kurban semua bagus semua rata-rata, segar-segar semua. Tapi kenapa ketika dibagikan sebagai kurban pada protes? Kenapa Pak? Daging kok elek? Ternyata salah satunya apa Pak? Cara memotong daging kurban yang tidak ada edukasinya dan pisaunya podo tumpul. Akhirnya dagingnya brocel-brocel. Dikasihkan ke sebuah kurban, kok aku untuk dagingnya elek, padahal dagingnya bodoh. Maka perlu sekali masjid memberikan fasilitas-fasilitas seperti ini, Pak. Kalau saya pribadi untuk meningkatkan SDM berarti perlu juga yang namanya peralatan, betul? Termasuk masjid itu medianya paling enggak dibelikan iPhone berapa itu? 16 atau berapa? Romak, bener nggak Pak? Penting nggak itu Pak? Anak muda kasih itu tas dari masjid seperti itu, penting sekali bisa. Ada pertanyaan? Oke. Saya mau tanya, kan kalau Mau loh. Masjidnya apa Mas? Masjid Roto Iman Sondaan. Sondaan tidak mutakin itu mananya? Iya betul. Kemarin sekitar 4 tahun kemarin itu di Bina Mas Lihat dari Mas Bin. Oh ya Mas Bin. Itu kalau panitia membelikan rokok untuk ya brodo itu apakah gimana Pak? Rokok kan udah tahunan Pak. Tahunan kalau brodo kan akan kasih rokok dari itu dari saya berkurban ya ada wasletnya itu. Nah, itu kira-kira gimana rokok? Jadi ahli fikih, saya bukan ahli fikih ya, tapi ada saya akan sebutkan, saya punya guru ya, saya sampaikan lagi, selama itu tidak berbau haram ya, dan itu bentuknya upah ya, asal tidak di masjid. Nah penajaan ini yang kali itu masih boleh lah gitulah ya. Karena yang brodot itu rata-rata memang gitu, seperti halnya orang yang gali kubur, benar nggak?
Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Kita berpikiran yang positif aja. Tapi kalau di masjid saya kurang sepakat. Saya loh, kalau pribadi saya begitu. Jadi ya itu masih dalam ranah abu-abu ya. Pokoknya selama itu kan kalau saya bilang rokok haram dan halal kan banyak sekali ini ya perbedaannya. Yang orang seneng rokok yang ngomongnya orang begitu. Kalau kita enggak. Tapi saya nggak membahas itu ya. Tapi paling tidak saya masuk ke norma etika. Yang saya pakai etika aja Pak ya. Kalau kita masuk ke masjid, lingkungan masjid dan banyak anak-anak ya baiknya tidak merokok di sana. Gitu loh. Nah, kalau mau merokok ya misalnya di kowo blodote neng kebun sebelah kono ya mungkin masih ini daripada kita nanti terus mengharapkan sing merokok orang yang blodot. Lah sesuk sing blodot sapa? Bener enggak? Tapi yang blodot karo ngombe ciu saya enggak sepakat. Apa ngombe anggur orang tua saya enggak sepakat. Gitu, cukup bisa dipahami. Saya mengambil bukan dalil tapi dari etika aja. Etika seperti apa ketika kesopanan dan kepantasan ketika kita sebagai muslim melakukan ibadah kurban gitu aja. Ya, saya terima ya. Maaf ya, itu karena dipikir sampai rokok. Mungkin ada pertanyaan? Terkait dengan dana operasional sorban itu ketika sisa itu bagaimana penanganannya? Kalau tadi kan dimasukkan ke masjid, mungkin ada masalah gitu. Itu penanganannya gimana? Apakah untuk disimpan untuk korban tahun depan atau gimana? Kurban ini adalah bentuknya sebenarnya pribadi, sebenarnya. Jadi tidak bisa bercampur antara korban orang yang satu dan yang lain. Termasuk sapi ini nggak boleh, harus jelas Pak. Sapi A yang ukuran siapa, ini siapa B, nggak boleh dicampurin. Ketika kita membeli sapi nggak boleh diumumkan juga. Termasuk itu kalau ditampung terus ditambahkan ke tahun yang berikutnya, ini akan jadi masalah. Nah solusi seperti apa? Transparansi Pak. Uang sisa kurban ini mau dibagikan kepada saya bukan boleh atau dikelola masjid untuk dibagikan pada fakir miskin Pak. Jadi saya memberi solusi kemarin yang pada nampung duit di masjid itu Pak, kan bingung mau diapain Pak. Nah salah satunya kurban adalah memberikan kepada fakir miskin ya, salah satunya itu Pak, disalurkan. Jadi takmir masjid Pak dan panitia kurban itu coba sebulan sebelum kurban itu keliling Pak. Ya. Keliling masjid sekitarnya Pak. Dicari tuh yang benar-benar orang membutuhkan, dikasih lebih. Nah kalau dia lebih dan kita disuruh jualin boleh nggak Pak? Boleh, karena itu haknya. Yang menjual bukan kita, tapi haknya mereka. Kita bantu jualin nggak? Boleh, karena dia buat BSP dan lain sebagainya. Jadi dikembalikan kepada fakir miskin, anak yatim seperti itu Pak. Jadi kalau amannya ditampung di masjid ya nggak, kecuali memang ada rembukan, ada rapat yang menyatakan sisa uang kurban ini nanti kita berikan peralatan dan semua sohibul kurban ridho, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah itu bubar, nggak ketemu orangnya, ya disalurkan ke ini aja, ke yatim dan sebagainya Pak. Itu sering terjadi seperti itu. Kadang iman-iman tuh panitia kurban itu di dalam masjid dan nggak boleh bercampur Pak, manajemen masjid sama manajemen kurban, kecuali masjid memberikan peralatan kurban karena uang itu uang dari sohibul kurban. Berbeda dari uang jamaah yang setiap hari nyemplongnya di kota hijau seperti itu Pak. Oke, pertanyaan apa lagi nih? Mumpung hadiahnya masih banyak. Kan kayak Alif dari masjid Surusika Ajar ya. Bos. Oke. Mau tanyakan latihan kurban itu kan pribadi ya. Betul. Kan kemakmuran masjid. Kan saya pernah lihat video itu ada yang mengatakan kalau apa ya, kegiatan kurban itu harus memakai listrik dan air dari masjid. Harus dari kalau kegiatannya tetap harus dibayar kalau perlu dari uang sohibul kurban katanya. Ya karena ya kalau saya pribadi ini jawaban pribadi ya, karena saya bukan ahli fikih dan macam-macam, saya berdasarkan norma kepantasan dan etika aja dan keumuman seperti itu ya Pak ya. Memang seperti itu. Tapi yang kurban itu kan jamaah masjid, berarti dia boleh memakai fasilitas. Weh selesai kan? Oke selesai, hadiah dulu Mas, kaos lah. Bener nggak? Karena kan yang kurban jamaah. Gratis. Terima kasih. Oke, iki aku jadi batu asah. Wes.
Ya apa ya apa ya apa. Yang paling jauh ngono wae, yang paling jauh. Batu asa impor. Mana? Kanan nih paling jauh. Ada yang lebih dari Sragen? Mungkin ada daerah Sumatera, nggak ada ya? Oke, Pak. Buka, Pak. Pakistan. Oh, Pakistan. Oke, oke. Buka, Pak. Sekarang saya tanya. Oke, saya tanya. Apa alasan Bapak ikut acara ini? Woi, jadi rokok. Bisa meeting. Oke, mantap. Tepuk tangan. Oke, lanjut dikit ya. Dikit, Pak. Oke. Ada masalah. Iya. Ya, betul. Jadi kami dari nama Soekarno dari Bid Batu Ekor sampai Cengklek. Usuan Oh, cengklek dua, Rusuhan sama Cengklek Solo. itu dari panitia itu kadang kita terkendala dengan pendistribusian karena dari 8 RT yang diberikan itu banyak yang masuk. Seperti kami di lingkungan kami yaitu dari 45 itu yang Islam banyak. Dan mungkin jiwa yang gue, kok itu jadi Kristen. Karena kita adalah seperti itu. Gimana? Apakah untuk yang Islam boleh diberi lebih atau mungkin yang non Muslim dibatasi? Baik, kurban hakikatnya ada syiar. Dulu Rasulullah itu nyembelih hewan kurban di mana? Di lapangan. Supaya apa? Supaya terlihat, Pak. Wong Islam wi senang bagi-bagi, senang syiar. Tetap kita membagikan itu ada yang namanya bagian sepertiga sedekah kan, Pak. Dibagikan buat syiar orang-orang non boleh. Ya walaupun diutamakan saudara-saudara kita dulu. Tapi kalau sudah mencukupi karena ke tempat saya aja, Pak, ya perumahan, Pak. Saya tuh ada sekitar 4 atau 5 masjid itu ngirimin mupeng, Pak. Jadi masjid ini cuma ibu dimiri mupeng, jadi 5 kantong, belum tambah luar, Pak. Nah ini permasalahan di pendistribusian ini berkaitan juga pendataan, Pak. Yang tadi saya sampaikan di awal. Nek kurbannya sekitar 5 sapi, tapi pengorbannya di masjid itu atau penerima hewan kurban cuma 50, pasti akan budak, benar nggak? Maka secara aktif panitia kurban membuat yang namanya pelimpahan pembagian hewan kurban. Misalnya di pelosok desa yang membutuhkan, atau daerah yang membanyak kesirikan, benar nggak? Saya ngakai punden-punden masih kejawen, sendang-sendang itu dikasih, Pak. Jadi kembali kepada pendataan. Di awal pendataan seperti apa? Oh banyak. Tapi kalau ini tadi pertanyaan Bapak, saya bilang bagikan aja walaupun tidak sebanyak yang orang-orang ini kan bentuk sedekah, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya sering gitu. Kadang saya juga nggak milih-milih seperti itu, Pak. Asal haknya saudara muslim kita sudah terpenuhi. Gitu, Pak. Gimana? Bapak mau hadiah apa, Pak? Kaos ya, Pak? Semua wae gampang, tinggal kok. Udah cukup, Pak. Karena perlu menguruskan kita kayak aku gitu loh. Baik, lanjut bentar ya. Oke. Korelasinya, korelasi nih kesimpulan. Manajemen kurban yang memiliki hubungan positif sangat erat dengan tingkat kemakmuran masjid. Jadi artinya apa? Pertama, bangun dulu kepercayaan. Nah kalau mau bangun kepercayaan perlu yang namanya tenaga jenengan lebih percaya dokter di BPJS apa dokter spesialis yang jenengan bayar? Spesialis. Nah, artinya profesional itu mendukung nggak kepercayaan? Nah seperti itu. Dia kompeten nggak gitu loh. Oke, kesimpulan yang kedua. Sarana pemberdayaan kurban bukan sekedar ibadah ritual tahunan. Nah ini penting sekali tahunan, saya tekankan tahunan karena kalau jenengan tidak upgrade setiap tahun, jenengan mau belajar, benar nggak? Kalau kurbannya tidak meningkat, pembagian tidak meningkat, stagnan. Berarti tanya. Kalau nurun,
berarti ada ketidakpuasan jamaah yang biasa kurban di masjid Anda. Jangan salahkan orang ketika dia tidak mau berkurban tempat Anda, tapi introspeksilah Kak Mir atau panitia kurban. Mungkin saya naik dewe atau malah bagaimana, betul nggak? Nah, seperti ini. Atau mungkin sae ngei juga, poes, wah barangnya juga nggak jelas ada bagiannya. Nah, kurban bukan sekedar ibadah ritual tahunan, melainkan sarana strategis untuk pemberdayaan umat ya. Jadi salah satunya apa tadi saya sampaikan, takmir dan ketua panitia kurban sebulan sebelum penyembelihan itu putar kampung Pak, didata Pak. Anak yatim yang belum bayar SPP berapa, janda-janda jadi janda cantik. Saya ngurusin doang loh ini. Jangan dipilih-pilih loh Pak ya. Masya Allah. Janda cantik lah, mosok nggak ganteng kan nggak mungkin. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini seperti pemberdayaan umat Pak. Beli hewan kurban di sekitar masjid kalau ada. Terus jadikan tenaga-tenaga profesional itu digaji Pak, dikasih upah. Dicontohkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib kan, ketika ini perlu bantuan orang-orang yang membantu dia, beliau tidak mengambilkan dari hewan kurbannya, tapi mengambilkan dari uang dompetnya sendiri. Jadi perintah. Sumber dana sohibul kurban Mbak, bukan daging kurbannya. Termasuk kalau ini pemburu itu boleh dikasih upah dari Boleh, asal dia transparan. Aku ki duit transport butuh transport semene, dianggarkan lebih baik gitu daripada dituntut. Nah makanya pemburu kurban ini aslinya dapat pahala, akhirnya menjadi dapat dosa. Karena apa? Ya lalu gue tuku bakso tanpa sadar, benar nggak? Kan ini kan jadi masalah ya nggak? Oke. Ketiga, kepercayaan dan partisipasi. Semakin baik dan profesional pengelolaan kurban, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan dan partisipasi aktif jamaah. Ini korelasi yang satu arah ya, dua arah ya. Kita profesional akan baik. Tata kelola profesional, pengelola masjid berkelanjutan dapat mencapai pengelolaan ibadah yang profesional, transparan dan akuntabel. Artinya semua kegiatan ini bisa ditanggungjawabkan kepada sohibul kurban. Ini yang apa tanggung jawabnya Pak? Kita bisa sampaikan pada akhirnya nanti sohibul kurban akan diuji dengan apa yang namanya sedangkan panitia kurban akan diuji dengan amanahannya. Dan setan tuh nggak senang Pak di situ Pak, masih swing. Ya. Simpulan sebelum bagi hadiah. Yes. Masjid yang mampu mengelola kurban secara amanah dan profesional akan menjadi pusat ibadah, pelayanan dan pemberdayaan umat. Ya, ada pertanyaan? Yeah. Yang masih menjadi ganjalan di tempat kami, masih pertama memang sudah budayanya itu kan kita bersama-sama seluruh warga, baik ibu, anak-anak, bapak-bapak, membantu mengiris ya. Kemudian ada yang dimasak bersama. Kemudian mengenai kulit, ini masih menjadi masalah. Jadi yang pertama kita makan bersama dari daging yang ada, yang kedua kulit itu dijual. Duitnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu di sekitar itu. Wah, sudah bagus dah. Dipandang tidak mampu itu yang dikasih dibagikan. Sebelumnya kami memang meminta ini akan dibagi dalam bentuk duit, jelas tidak akan bermanfaat. Tapi kalau dijual untuk akan lebih menghasilkan uang yang lebih, itu kan dibagi. Nah, teknik seperti ini itu untuk yang daging. Saya sampai akhirnya meminta kepada Ustadz, daging ini kalau kita masak ini sebenarnya kita salah nggak sih panitia itu? Apa menyalahi syariat? Itu yang masih daging kurban itu kan terbagi sepertiga. Ini para ulama berpendapat, dan yang paling keras Imam Abu Hanifah itu berpendapat malah yang lebih baik lebih banyak dibagikan kepada fakir miskin. Yang pertama, daging kurban itu dimakan untuk diri. Nah, panitia kurban itu rata-rata juga orang-orang yang menjadi sohibul kurban. Jadi boleh nggak
Boleh. Nah, yang kedua, daging kurban itu sepertiga dibagi kepada siapa? Fakir, miskin, dan itu boleh dijual. Artinya yang menjual bukan kita, tapi kita membantu menjualkan. Ada orang ganda tadi ya Pak ya, dia rodok cantik lah, keterangan doang. Rodok cantik ini kan. Nah ini dibagikan, dia punya anak 5, nggak bisa bayar PP. Kita kasih dulu banyak daging kurban. Dan dia punya hak di situ berarti kan, kita soal kurbannya. Terus karena dia cewek nggak bisa jualin, akhirnya minta dijualkan. Nah, masjid itu boleh menjualkan daging kurban yang menjadi haknya orang tersebut, bukan haknya kita. Oke. Yang ketiga, daging kurban itu dibagikan seperti tadi saya buat hadiah. Nah, kalau dari jamaah masjid jenengan yang makan bukan buat kurban, tapi para sohibul kurban meniatkan ini bagian untuk hadiah yang rewangan, boleh nggak? Artinya disampaikan di MOU awal, di akad awal. Nah, tadi itu disampaikan ini nanti daging sohibul kurban yang sepertiga kita bagi distribusikan. Oke, sudah datanya sudah komplit, seret. Yang ini yang hadiah saya minta keriduan panjenengan sohibul kurban untuk dihadiahkan untuk makan bersama. Nah, saya rasa sohibul kurban nggak ada masalah. Karena benar yang penting ada akadnya. Nah, akad itu penting, Pak. Akad itu merubah yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa seperti itu menjadi haram sekarang seperti itu kan? Iya enggak? Sudah cukup? Terima kasih. Kalau penjualan daging kurban itu masuk kas masjid bagaimana? Mana bapak-bapak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cukup ya? Saya sedikit mengatakan soal menjual kurban atau hasil kurban. Kalau secara hukum sebenarnya hukum menjual hasil dari hewan kurban itu dilarang. Atau kulit, untuk kulit ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat jika menjual kulit hasil dari hewan kurban menurut mazhab Hanafi diperbolehkan asalkan hanya untuk sedekah. Iya. Tapi ngapunten, kalau saran saya jangan dijual langsung dari panitia. Karena ketika ada orang yang dengan mazhab Syafi'i itu akan disalahkan, diharamkan. Karena menjual kulit hasil dari kurban pun itu juga hukumnya haram kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab kami itu pakainya hasil dari hewan kurban yang kulit tadi itu kami serahkan ke kepanitiaan TPA. Jadi untuk anak TPA nanti dari TPA bisa menjual. Kan setelah diserahkan maka hukumnya sah untuk yang menerima Ya, menjual. makanya menjualkan kepada orang yang berhak menerima gitu loh. Kita nggak megang sama sekali gitu loh. Artinya seperti itu gitu loh. Jadi kita itu memang nggak boleh, panitia kurban itu nggak boleh. Makanya jangan sampai niat kita berpahala akhirnya menjadi Kas yang kurban sih tadi. Nah, artinya sohibul kurban juga harus dikasih tahu Pak, diedukasi seperti ini dan sama-sama terus belajar seperti ini. Memang kalau hukum kurban itu kita harus pakai berapa mazhab ya. Seperti contohnya kurban kalau menurut Imam Syafi'i Maliki itu adalah sunnah makan. Kalau menurut Imam Abu Hanifah dia adalah wajib. Benar nggak? Tapi wajibnya pakai syarat Pak. Syaratnya apa? Dia mungkin punya rumah, orang ngontrak artinya mampu kan? Iya enggak. Terus syaratnya dia punya cadangan makanan dan sebagainya. Jadi kalau berbicara fikih ini panjang lebar ya. Jadi kita pakai yang biasa kita pakai yaitu Syafi'i sempurnakan dengan kalau mazhab, nggak ada masalah. Yang penting syariat pemotongan dan distribusi bagus. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Untuk korban tadi. Itu kalau biaya operasionalnya itu kami karena selama ini gitu hukumnya haram. Dari kasus masjid yang lain bukan biaya operasional. Kalau saya gini Pak, kalau saya lebih kepada sohibul kurban Pak. Karena itu bebannya sohibul kurban yang sudah meniatkan untuk memberi namanya akad wakalah itu loh, pelimpahan wewenang kepada panitia kurban. Berarti apa yang menjadi tanggung jawab dari sohibul kurban harus ditunaikan Pak. Kalau masjid itu takutnya
bukan semua orang juga suka Pak gitu loh. Kalau saya lebih mandiri karena sifatnya kurban itu kan kemandirian. Seperti itu. Walaupun panitia itu cuma membantu untuk menyelenggarakan sebagai wakil daripada sahibul kurban. Kalau kami berarti seperti tadi kami kan kemarin masih melakukan seperti itu karena kami berarti kayak membeli peralatan itu kan juga dari kas masjid dari kas masjid. Nah ini karena tempat kami itu tadinya kan awam itu ketika ada dana operasional aja ada yang Biasa gitu ya artinya nggak mas korban masuk harus keluar dana operasional. Padahal emang harus begitu, harus begitu. Tapi di Yaman memang ada seperti itu. Di lapangan itu Seperti itu banyak Pak. Nah, akhirnya kan kita selama 3 tahun ini kan menerapkan 100.000 tambahan untuk operasional. Itu ternyata habis untuk acara hari Makan. ya untuk momen makan ya Resek-resek. jadi untuk mencari hewan korban itu belum ada dana. Apa ini disampaikan saja Pak, sampaikan saja. Saiful kurban. sendiri memang juga salah satu dari panitia banyak panitia yang itu akhirnya kita yang mencari korban sendiri. Ya, jadi rata-rata itu sebenarnya kita ya panitia kita saiful kurban. Rata-rata seperti itu. Itu lainnya pernah pernik daripada ini. Oke, apa mau pertanyaan nih Pak kira-kira sih? Oke, mohon maaf ya Pak. Siapa yang branding itu apa? Ayo kita ulang materinya. Branding itu apa? Ayo angkat tangan. Mas Bin bisa bantu Mas Bin sini. Ayo sini. Kasih pertanyaan lah ini. Ayo materi tadi. Apa? Buka contekannya. Identitas nama Ayo. Baru buat tadi. Menciptakan kekuatan pada merek Ya, ayo kecil semua Pak. Coba ini Pak. Oke, apa? Bahasa boleh Pak? Boleh. Branding adalah memberikan kekuatan merek pada suatu produk dan jasa dengan cara menciptakan nama, fondasi, simbol, desain, dan kombinasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, membedakan dari pesaing di pasar. Oke, ini yang mana? Karena itu semua orang yang catat. Oh, bisa jadi. Oke. Ini buat korban nonton. Terima kasih. Oke. Syarat sah sembelihan menurut mazhab Imam Syafi'i dan kawan-kawan. dua alat besar terpotong. Ya. Sapi atau hewan sembelihan itu harus terpotong saluran nafas, kemudian saluran makan minum, terus ya pembunuh Pena dan nah ini kemudian nafas berat. Nah, seperti itu. jadi ada yang terputus itu harus ada 4. Oke. Apa kaos? Kaos saja. Oke Mas. Pertanyaan saya, kira-kira kalau ada janin kalau dipotong, janinnya boleh dimakan nggak? Boleh. Kenapa boleh tahu? Pemotongan itu input daripada janinnya. Asal jangan suka. Oke, balik ke sini lagi ya. Oke. Kalau teknik sebentar ya. Kalau salah satu wajah janin tersumbat, kita boleh potong lagi nggak? Kita boleh potong lagi nggak? Ini bisa terjadi. Saya pernah terjadi 2 kali ketika di daerah Bakso sempat ya.
saya sudah potong semua ini, foto clear. Salah satu ini terjepit. Ini kayak ini teman, apa namanya? Ini apa namanya? Kan kental apa? Ini juga. Oke. Sekarang siapa di sini yang sudah pernah nonton? Baik Pak. Apa Pak? Nggak puasa? Udah lagi. Stropin? Saya. Apa sama? Nyangkut biar safety pakai aja. Oke, apa lagi? Bawa sapi. Yang paling muda, sergap belajar. Ya sudah 6. Ini. Tuh jalan Mas. 26. Sudah berani tapi di atasnya 26 lah. Oh, 31 ada. Udah. Apa Mas? Ini apa ini? Kos. Kos biar habis penting. Kos. Jadi nggak dipropel gini. Nanti kalau diberikan Anda puasa lemas. Kita aja pisau. Karena saya sudah mengidentifikasi pisau saya sendiri. Jadi pentingnya mengenali pisau-pisau jenengan sendiri. Jadi pisau itu harus bonding dengan kita sendiri. Ngasahnya seperti apa. Kalau kita pinjam punya orang lain itu belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Karena teknik kasar kan banyak sekali gitu ya. Saya kasih bocoran ya. Bagaimana biar bisa keempat urat itu bisa putus. Pertama ada yang namanya teknik 1, 3, 5. Oke. Sekarang tangannya cuma satu gini. Satu ini untuk unggas. Maka taruh satu jari ini di leher unggas coba. Jangan bukan unggas ya. Terus teknik 3 jari ini tempelkan di leher kambing. Nah pas di sini ya, pas ini pas ke pulkumari. Nah ini tekniknya. 5 untuk sapi. Saya nggak bilang sapi loh. Nah ini nanti taruh di bawah sini kalau pas untuk jadi dia harus bajakur ya. Nah, ini insya Allah. Kalau mau penak lagi nggak mau pakai mereka ini, kupingnya sapi tempelin ke belakang. Insya Allah dia lebih daripada 5 jari kan. Berarti dengan aman. Unta. Nah keren. Oke urutan kelayaan hewan kurban ada yang bisa urutannya? Bukan tahun. Urutan hewan kurban yang layak, sokok si Bro itu. Urutan pertama siapa? Sehat. Bukan sehat, urutan hewannya. Sapi. Tapi untuk sapi. Terus apa? Domba, kambing, sapi, Unta untuk satu orang untuk sapi. Sapi untuk satu orang. Gibas untuk satu orang. Jadi gibas sama domba sama kambing Jawa itu lebih utama domba. Saya ke sopo nih siapa pakai kita. Tahun depan. Saya sing hadir terakhir baik, ben nanti uangnya hadir terakhir sopo. Ya sini maju Mas, yang hadir terakhir. Kan kita omset. Enggak apa saya dari izin sapi saya tahu. Oke Mas, ini topi apa ini? Tinggal milih. Apa yang ini stropin. Wah, enggak sehat ya. awet ini awet. Oke, terakhir topi ini yang hadir nomor 2. Oh iya. Nama-nama beliau. Yang media. Belajar media sama beliau udah ilmunya. Ini dia teman-teman saudara-saudara dirahmati Allah. Di sini tidak bermaksud menggugurkan lingkungan. Saya masih juga harus belajar. Nanti kalau perlu belajar sesuatu bisa WA saya atau satu aja. Insya Allah untuk teknik dan peralatan kita sharing bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Setelah asar kapan kan? Setelah asar belum ya? Belum nanti ada yang lagi.
Baik, dari saya cukup sekian. Banyak kurangnya dari saya, mohon dimaafkan. Dijelaskan ya Pak ya. Kalau saya salah ngomong bicara, ya Pak ya. Ini bagian orang saya. Dan lagi, saya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Kita berikan